Tinggal lepaskan aja. Kalau dipaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Alhamdulillah Mukarramin, para hadirin, para asatidz, hadirin sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat karunia, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Masih kita diberi sampai waktu kita sampai kepada malam ke-17 ini di bulan Ramadan. Kita menoleh kanan kiri banyak yang sebagian daripada orang yang kita kenal mungkin diambil oleh Allah SWT sebelum mengucap Ramadan ini sampai akhir. Maka sebagai rasa syukur kita, maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada daripada bulan Ramadan pagi ini di malam 17 yang nuzulul Quran. Dan juga tidak kalah pentingnya juga peristiwa yang ada di malam 17 ini atau hari ke-17-nya besok, itu Jumat, hari Jumat tahun kedua Hijrah. Itu terjadi perang Badar tanggal 17 Ramadan selain nuzul Quran. Bahkan kemerdekaan kita sendiri pada saat tanggal 9 Ramadan untuk proklamasi. Itu yang harusnya tidak boleh lupa, 9 Ramadan selain 17 Agustus. Hari Jumat juga tanggal 9 Ramadan proklamasi. Dan semua perjuangan itu Badar 17 Ramadan. Fathu Makkah juga terjadi di Ramadan. Tentang nuzul Quran ini sebetulnya ya nggak sepakat juga tanggal 17, tapi walaupun sudah masyhur tanggal 17 oke lah. Yang penting itu esensi dari peringatannya. Ya, diiring balik oke lah ini sih. Apalagi dari ingatkan. Makanya itu butuh perlunya peringatan. Kita sudah kenal namanya PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Tentu bukan hanya sekedar peringatan, karena memang manusia ini orang yang pertama kali lupa itu manusia. Awal nasin nas. Orang yang pertama kali lupa itu manusia, itu bapak kita Adam. Lupa makan buah atau pohon yang dilarang. Allah bilang, walaupun akhirnya ila Adam min qablu fanasiya. Sungguh kami telah berjanjikan pada Adam sebelum ini, lalu dia lupa akan janji. Dan dia fotonya lagi, ya malu, dan baik lagi. Pertama kali lupa itu banyak itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, walaupun para nabi juga maksum. Kemudian tentang nuzul Quran ini Allah peringatkan sendiri, baik dalam banyak surat. Dalam banyak surat, di antaranya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas Wabayinat al-huda wal-Qur'an. Al-Baqarah 182. Juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan mengutip dari Habibullah Haddad bin Nasrul Diniyah, beliau mengatakan di bulan itulah Allah pilih diturunnya Quran. Bahkan kalau kita cermati di sebagian hadis seperti dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa, itu meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal musnadnya dan beberapa riwayat yang lain, bahwa unzilat suhuf Ibrahim di awal laylatin min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim di malam pertama dari bulan Ramadan. Dan juga unzilat at-Taurah Risittin Mazainah, dan juga diturunkan Taurat itu 6 hari berlalu malam ke-7. 6 hari sudah berlalu dari bulan Ramadan. Wal Injil di salata asyarata khalat min Ramadan. Injil diturunkan 13 hari sudah lewat dari Ramadan, tanggal 13.
berlalu malam 25. Sudah berlalu 24 hari bulan Ramadan, yaitu malam ke-25 atau hari 24. Jadi saya bahas kaitannya dengan kok tanggal 17 itu ya. Kemudian di Quran diturunkan tanggal 24 atau 24 hari berlalu. Berarti kan kalau sudah 24 hari berlalu berarti malamnya malam 25. Kalau sudah berlalu puasa 24 hari. Riwayat yang lain, Injil diturunkan atau Quran diturunkan di riwayat yang lain dari hadis Jabir, Zabur bisintai asyraf, malam 12 atau tanggal 12 Ramadan atau 12 hari sudah berlalu dari bulan Ramadan, malam ke-13, hari 12 malam ke-13. Wal Injil tamania asyraf, 18 berlalu dari bulan Ramadan. Itu riwayat yang lain. Jadi ada selisih riwayat di riwayat kedua itu. Itu Injil dari asalnya 13 di riwayat pertama, riwayat kedua menyatakan 18 Ramadan. Artinya semua daripada suhuf itu, Taurat, Zabur, Injil, itu semua turun jumlatan wahidah. Ya, turun langsung sekaligus. Semua kitab-kitab terdahulu. Kasarannya kalau kita ngomong secara bahasa vulgarnya, mesti Taurat, jagan. Allah tidak menjamin ini anak-anak saya dikira, tidak ada. Sudah ambil. Injil turun sekaligus pada Nabi Musa, pada Nabi Isa alaihissalam hatinya. Kemudian keluar melalui kalamnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dicatat oleh sebagian murid itu Barnabas. Itu Injil Barnabas yang tidak disukai oleh rasanya disembunyikan. Karena justru di situ mengungkap tentang Rasulullah SAW di Injil Barnabas. Dan itu satu-satunya Injil yang menurut riwayat ditulis langsung oleh murid. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil kanonik. Itu enggak, mereka sendiri kalau antum tanya pendetanya tidak ngerti, berkhilaf, berbeda pendapat siapa itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menulis 4 Injil kanonik yang ada di Bible atau di Perjanjian Baru mereka. Jadi turun kitab terdahulu langsung. Kalau Quran turunnya 2 kali. Langsung itu pada malam Qadar. Makanya kalau antum cermati di Quran itu ada Allah menggunakan kata anzalna, ada Allah menggunakan kata nazzalna. Itu berbeda. Kalau kita belajar shorof, wazan fa'ala yufa'il, nazzala yunazzilu, itu diantaranya adalah yufidul at-takthir, memberi makna banyak. Jadi nazzala itu turun beberapa kali. Kalau anzala itu langsung. Maka ketika Allah mengungkapkan Quran itu turun sekaligus, Quran menggunakan kata anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran sekaligus. Syahrul Ramadan ladzi unzila, menggunakan kalimat pasifnya, anzala unzila. Anzala yunzilu, unzila yunzalu. Bentuk pasif. Ya, bukan nuzila, bukan unzila. Syahrul Ramadan ladzi unzila bil Quran. Bulan Ramadan yang turunkan padanya Quran. Allah katakan Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan kita sudah bahas tadi dari hadis Rasul SAW, bukan hanya Quran, tapi semua kitab Allah turunkan di bulan Ramadan. Harusnya kita merenung juga ada apa. Karena semua kitab itu termasuk Quran adalah hudan linnas, hudan lil muttaqin. Kalau di Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin. Di Al-Baqarah 185, hudan linnas. Bayinat berhubung, tidak bertentangan. Maksudnya hudan lil muttaqin, hudan linnas tidak bertentangan. Dua ayat itu, yaitu Quran itu petunjuk bagi manusia supaya menjadi muttaqin. Jadi hudan lil muttaqin itu menggunakan majas mursal dalam istilah balaghah itu sudah jadinya. Maka takwa itu kalau saya simpulkan, panjang kalau dibahas secara bahasa, bisa disimpulkan takwa itu dua, ya proses ya hasil, itu takwa. Makanya la'allakum tattaqun, tujuan puasanya. Klop dengan tujuan Quran. Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk ay hudan linnas, hudan muttaqin ay hudan linnas supaya menjadi muttaqin. Puasa tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Klop Quran petunjuk bagi diturunkan di Ramadan. Puasa bulan Ramadan tujuannya untuk takwa. Sedangkan Imam Tabari itu
Itu dalam tafsirnya menafsirkan tatakun itu tatakun dan ma'asi, supaya kamu menjaga diri dari kemaksiatan di bulan Ramadan itu. Sedangkan tatakun makna yang lain menurut ahli tafsir lain, tatakun supaya kamu bertakwa kepada Allah. Kenapa kok melalui Ramadan? Karena di Ramadan itu digembleng nafsu. Karena ini musuh internal kita. Maka mungkin supaya tidak angel tuturan ya, jadi Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan kitab-kitab terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan nafsu kita itu dikekang dengan puasa. Dan menurut para ahli tasawuf, nafsu itu ibarat hewan liar. Maka kalau ditundukkannya harus dengan dua cara. Hewan liar itu asupan makanannya dikurangi, terus dilatih, keliarannya digunakan untuk melatih dia. Nafsu kita juga begitu, asupan makan dikurangi sehingga keliarannya tidak. Nah, setelah kurangi, tinggal kita melatih. Maka mohon maaf, bulan Ramadan itu terpaksa kosong. Nah gitu. Wajib kan, kalau yang lainnya boleh puasa, boleh tidak kan, Senin Kamis. Tapi kalau Ramadan itu wajib. Apapun kita sudah, ya terserah, itu kan tidak semua orang soleh tidak terpaksa, tapi kebanyakan orang kan mumpung kita dipaksa puasa, artinya nafsu kita sudah dilakukan terapi yang pertama itu mengurangi asupan makan, tinggal kita menerapkan terapi yang kedua yaitu melatih. Latihnya apa? Tarawih, itu latihan mengarahkan keliaran itu pada itu supaya jadi berkah. Jadi takwa itu proses dan hasil. Dan semua ibadah itu membentuk karakter. Semua ibadah itu tujuannya karakter building semua. Sholat tanha anil fahsya wal munkar, membentuk karakter yang sifat yang menjauhkan diri dari perbuatan keji. Shaum bentuk takwa. Haji wala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Kalau dia sudah terlatih tidak rafas tidak fusuk, maka akan terbawa itu kepada setelah haji. Kalau hajinya bukan mabur tapi mabrur. Kalau cuma mabur ya banyak haji mabur. Mudah-mudahan umroh kita yang sudah haji mabrur amin. Bukan haji mabur sih, mabrur. Jadi kembali ke sini. Jadi semua pesan ilahi itu turun di Ramadan. Ada dua penurunan. Ketika Allah menyatakan penurunan yang langsung menggunakan kata anzalna. Ketika menurunkan berangsur-angsur itu Allah menggunakan kata nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Juga di surat Al-Furqan. Di surat Al-Furqan juga Allah menggunakan diksi di situ kata nazzalna. Nazzalna. Syu'ara. Waqala alladziina kafaru. Surah Al-Furqan ayat 32. Waqala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Orang kafir berkata, oh iya seandainya saja Quran itu diturunkan sekaligus kepada Muhammad itu, kenapa harus berangsur-angsur? Maka Allah jawab, kadzalika linutsabbital fu'adak. Demikianlah supaya kami kuatkan hatimu ya Muhammad. Dengan pelan. Supaya kami kuatkan hatimu dengan Quran itu. Dihafal, diresapi. Warattalnahu tartila, dan kami tartilkan kepada engkau sehingga diturunkan berangsur-angsur. Juga di surat akhir daripada surat Al-Isra, ya, Allah mengatakan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, ya, wa qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah menggunakan kata nazzalnahu ketika proses turun yang berangsur-angsur selama 23 tahun. Dalam 13 tahun di sana beliau dibuka, 10 tahun di wa Qur'anan faraqnahu, dan kami telah turunkan Quran yang kami faraqnahu, kami bisa-bisa penurunannya. Kenapa? Supaya apa? Litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin, supaya kamu bisa membacakannya kepada manusia dengan tenang. Langsung berat. Titik-titik ayat. Koyo apal-apal, pokoknya langsung. Tambah lolok langsung 30 juz. Jadi Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Al-Isra ayat 106. Dan Quran yang kami faraqnahu, kami sengaja pisah-pisah turunnya itu, kata Allah sendiri menjawab yang menurunkan litaqra'u, supaya kau membacakannya ya Muhammad.
ala nasi kepada manusia ala muqtin dengan perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, makanya kami nazzalna, kami turunkan berangsur. Jadi ada anzalna, ada nazzalna. Nah, menurut riwayat itu di Durrul Mansur punya Imam Suyuti, ada juga riwayat dari Ahlul Bait, dari Imam Ja'far Shadiq, juga dari Syekh Muhammad Al-Baqir yang mengatakan bahwa awal turunnya Iqra itu juga di bulan Ramadan, yaitu tanggal 17. Itu yang mungkin yang dijadikan dasar nuzulul Quran. Tapi kalau menurut yang lebih sahih tadi itu malam 25 atau setelah berlalu 24. Menurut riwayat Imam Ahmad. Ya. Allahu a'lam. Dan di antara juga Badar. Ya, Badar ini intinya panjang, sebenarnya di sini ada dua momen nuzul Quran sama Badar. Tapi Badar ini jarang dikaji. Sebenarnya banyak pelajaran, semua detik-detik Rasulullah itu semuanya indah dan ada pelajaran situ. Pernah suatu kali bahkan tabi'in itu bertanya kepada Siti Aisyah, wahai ummul mukminin, tolong ceritakan kami akjab, sesuatu yang paling menakjubkan menurut Anda dari Rasulullah SAW. Maka menangis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kulluhu ajab, semua dari Rasulullah SAW itu menakjubkan. Semua. Semua dari. Cuma kata beliau, terus dilanjutkan oleh Siti Aisyah bahwa ada salah satu yang berkesan pada saya suatu malam, Siti Aisyah bahwa Rasulullah naik ke pembaringan, dan setelah tidak berapa lama naik ke pembaringan, maka Rasul minta izin pada saya, Aisyah, apa ata'zani nali, apa kau izinkan saya untuk aku Rabbi, untuk menyembah kepada Tuhan. Ya Rasulullah, sungguh saya ini kepingin berdoa dengan engkau, tapi apa keinginanmu itu lebih aku sukai daripada keinginanku sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau malam hari bangun, belum baca Quran tahajudnya itu dan menangis, rukuk beliau menangis, sujud beliau menangis sampai datang Bilal subuh itu. Dan melihat beliau menangis, ada apa gerangan ya Rasulullah? Ada tampak mata itu sebab habis menangis. Bilal telah turun pada malam tadi ayat inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Al-Imran ayat 190. Maka wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar biha. Celaka orang yang membacanya dan tidak mentadabburinya. Ya Allah. Maka adapun Badar, bagaimana beliau di Badar itu? Beliau di Badar diceritakan Badar itu di beberapa surat, di antaranya di Al-Anfal. Ya. Yang Allah memberi janji kepada kepada Rasul SAW. Ya'idukumullah ihda ta'ifatain ana lakum wa tawakkulu ala Allah syaqati takun lakum wa ju'ihul haqqa bi kalimatin ta'jabirul kafirin. Surat Al-Anfal ayat 7. Di antara peristiwa Badar. Wa ya'idukumullah, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian ihda ta'ifatain, salah satu di antara dua kelompok. Karena ceritanya Badar itu ada Rasul ingin menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Dengar Rasul ada gerakan dari Madinah, para Quraisy ini, maka Abu Sufyan itu mengutus orang untuk menyiapkan pasukan. Maka ada dua ta'ifatain, ada dua kelompok kafilah dagang, kelompok pasukan. Nah, maka Allah mengingatkan itu. Dikatakan wa idh ya'idukumullahu ila ta'ifatain. Di sebelumnya itu kata kama akhrajakan rabbuka min baitika, di ayat Al-Anfal mulai dari ayat 4 ya, intinya itu di ayat 40. Ini yang banyak orang salah terkan terhadap nuzul Quran itu tadi, yaitu di ayat 41 tentang ghanimah, ayat 41 surat Al-Anfal. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu lirrasul. Ini juga Anfal ini turun berkenaan dengan Badar. Karena Badar itu awal peperangan yang ada kontak senjata. Karena sebelum Badar itu ada 5 ghazwah, tapi tidak terjadi kontak senjata langsung, baik Rasul datang musuhnya sudah pergi karena gentar, atau terjadi tapi terjadi islah sehingga tidak. Yang besar kontak senjata itu Badar. Badar itu urutan kelima kalau tidak ke-6, tergantung bagaimana menghitung para ahli sejarah. Badar itu urutan kelima, tapi dia awal kontak senjata. Dan itu turunnya
pampasan perang belum ada sebelumnya karena belum ada kontak senjata, sehingga belum ada hukum pampasan perang. Baru Badar itu ada, baru diturunkanlah ayat pampasan perang itu di Badar. Itu ayat 41. Wa'lamu, ketahuilah ana maghanikum, apa yang kalian ghanimai itu, yang kalian dapat dari pampasan perang, fa'alillahi khumusahu, seperlimanya untuk Allah, untuk Rasul, untuk dzawil qurba, kerabat Rasul. Makanya dulu para kerabat Rasul tidak boleh menerima zakat karena sudah mendapat bagian. Tapi setelah itu nggak ada bagiannya, maka ulama mutaakhirin atau pertengahan dari mazhab Syafi'i membolehkan untuk keluarga Ahlul Bait itu menerima zakat. Sebagian ulama Syafi'i. Wal yatama wal masakin. Wa bani sabil juga, ibnu sabil, in kuntum amantum billah. Kalian harus bagi seperti itu kalau kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan kalian beriman apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW yaumul furqan, di hari Furqan. Dan sepakat para ahli tafsir yang dimaksud hari Furqan adalah hari Badar 17 Ramadan, hari Jumat. Disebut hari Furqan karena hari itu penentuan sampai Rasulullah, ya Allah, bermunajat sampai jatuh lidah beliau Rasulullah SAW. Abu Bakar sampai mengambil kembali, ya Rasul cukup munajat kepada Tuhan. Rasul mengatakan, ya Allah, kalau binasa ini pasukan, lan tobat, kau tidak akan disembah lagi semenjak hari itu. Maka itu disebut hari Furqan, hari penentuan antara terus lanjut Islam atau tidak. Habis di situ ya sudah. Tapi ya tentu Allah akan ini Allah lihat apa? Allah kepingin untuk menyempurnakan nurul, menyempurnakan cahayanya meskipun orang musyrik tidak suka. Maka di situ ada kalimat wa ma anzalna ala abdina. Kalau kamu beriman kepada apa yang kami turunkan pada hamba kami pada hari Furqan, itu 17 Ramadan. Ini mungkin yang kadang dijadikan sebagai dalil Rasulullah. Padahal kalau untuk buka tafsir kebanyakan yang dimaksud ma anzalna ala abdina, apa yang kami turunkan, itu adalah mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan di perang Badar. Di antaranya adalah pertolongan dari malaikat. Maka sebagian sahabat melihat ada kanan kiri Rasul itu ada orang yang ikut membela beliau. Bagian serba putih di kanan kiri beliau. Ya, sebagian orang musuh itu tidak melihat itu malaikat. Jadi sebagian kalau buka tafsir wa ma anzalna itu maksudnya adalah apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad SAW, bukan Quran tapi tanda-tanda. Tafsir lain mengatakan yang kami turunkan kepada hamba kami itu maksudnya ayat ini, ayat tentang pampasan perang. Jadi yang turun pada saat itu bukan seluruh Quran tapi ayat yang tentang pampasan perang. Memang ada riwayat tadi dari Sayyidina Mas'ud sebagainya. Turunnya pertama kali Iqra itu di Ramadan. Itu juga mungkin bahan untuk kemudian orang menjadikan itu sebagai peringatan nuzulul Quran. Itu juga Ramadan. Dan itu sama dengan perang Badar. Jadi Badar itu banyak pelajaran. Karena kalau kita ada belajar dari sejarah Rasul SAW, maka mau belajar dari siapa? Karena beliau adalah manusia yang paling mulia, paling pilihan dari Allah SWT. Sehingga banyak kita harus belajar dari sirah. Makanya itu Dr. Ramadan Putih itu menyusun namanya Fiqhus Sirah. Di Fiqh Sirah itu beliau tidak membeberkan sirah itu cuma sekedar secara diakronik, tapi sinkronik. Bukan hanya sekedar waktu, tanggal sekian tahun ini terjadi ini, tanggal sekian tahun ini. Sirah itu kadang cuma hafalan saja, tapi beliau di situ mengupas apa yang terjadi, apa pelajaran di balik Badar, apa pelajaran di balik Badar. Bahwa tidak terjadi kecuali pilihan Allah. Di situ di antara pelajarannya adalah pilihan Allah yang terjadi. Di ayat 6 itu ayat 7 itu Allah mengatakan wa tawadduna ana ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kalian kepingin ya Muhammad dan sahabat Muhammad, kalian kepingin bahwa yang ghairu dzati syaukah, kelompok yang enggak punya senjata itu kami ladangkan. Itu yang ingin kalian kalahkan. Ternyata yang Allah hadapkan adalah kelompok yang bersenjata, yaitu Abu Sufyan dari Mekah. Segigi apapun kemampuan kita, yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. Maka Rasul kepingin ketika Allah ada berkehendak, maka tawaduna ana ghairu dzati syaukah. Kamu kepingin yang ghairu dzati syaukah, yang tidak punya kekuatan itulah lakum, yang akan menjadi milik kalian dengan bawa senjata. Karena kan kafilah dagang kan tidak bawa banyak perbekalan, dia bawa senjata sepenuhnya untuk menganukan dari dagang. Nah, Abu Sufyan tadi ketika dengar ada pergerakan muslimin, dia lapor ke Mekah. Dari Mekah datang 1000 orang tentara dengan lengkap. Sedangkan di muslimin sendiri itu yang punya senjata, yang punya kuda itu cuma 1 atau 2. Salah satunya Miqdad bin Al-Aswad yang punya kuda. Itu kadang gantian.
Dan wa man nasru illa min indillah. Itu semua saya turunkan malaikat musawwimin itu tidak lain supaya memberi pelajaran bahwa pertolongan itu tidak ada kecuali dari Allah. Bukan dengan banyaknya senjata, bukan dengan banyaknya kekuatan. Walaupun secara ikhtiar, hukum sunat Allah, kita berikhtiar ini Allah yang perintah. Tapi bukan ikhtiar itu yang mendatangkan sabab, karena Allah datangkan selain yang berikhtiar. Nah itu pelajaran berharga bagi kita. Yang 300 orang tanpa perlengkapan bisa mengalahkan mana jenderal mana atau ahli perang mana yang mau bertaruh. 300 orang nggak punya senjata lengkap, nggak punya pengalaman, kendaraan nggak ada, cuma 1-2, terus menang mengalah dengan 1000 orang, hampir 1000 orang, 900 sekian, hampir 1000 orang daripada pasukan. Tapi di Uhud kebalikannya kalah. Kenapa? Karena nyulayani Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi masih hidup, nyulayani Kanjeng Nabi disuruh di bukit malah turun karena lihat papasan perang. Gara-gara nyulayani Kanjeng Nabi, maka sekarang kita orang Islam mengharap kemana? Katanya kalau inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah dekat. Nah, kita yang belum siap menerima pertolongan Allah, harusnya kan wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Baru fansurna itu di akhir. Sebelum fansurna itu harus apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna, minta maaf kepada Allah, ampunan, rahmat, baru tolonglah kami. Sunnah Nabi tidak peduli, terus minta pertolongan dari Allah. Gimana? Terus Allah yang disalahkan, katanya tidak dulu. Tidak dilawan. Maka banyak kalau kita belajar sirah itu, maka perlu lagi pembelajaran sirah itu sangat minim sekali. Mati kalau banyak di Nurul Yakin, mati urip Nurul Yakin belajar sirah, tapi masih untung sih belajar Nurul Yakin. Itu masih harus didalami lagi. Jadi metodenya bukan sinkronik, tapi dia bukan diakronik tapi sinkronik. Diakronik itu sirah itu cuma dianukan sebagai urutan saja. Tahun ini jadi ini, saya itu tahun ini jadi ini. Apa itu? Apa maksudnya di balik itu semua? Ada itu sinkron itu salah satu yang membahas syahid, orang yang syahid itu Dr. Ramadan Al-Buti. Itu dalam fikih sirahnya itu beliau membahas panjang waktu untuk itu dan tidak cukup waktu yang singkat untuk membahas sirah Nabi SAW. Terutama perang Badar ini sebenarnya saya kepingin selain nonton Quran saya bahas Badar. Ya, itu lebih waktunya yang pendek. Sudah jam 11, saya cukupkan di sini. Baca itu pengetahuan atau pemicu untuk kita lebih banyak belajar dari sejarah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Pak Karno itu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Katanya Pak Soekarno begitu. Wallahu a'lam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan shalih mutaqabbalan wa ikhlasan wa kulli ya shalih wa bisa surat Fatihah. Ya, mau baca. Atau baca apa? Baca dulu Wahina Baroza, terus nanti baca Haizut Asyarofat, terus Mulabudita Sofa. Wahina Baroza, terus Haizut Asyarofat. Sebelum Mulabudit, terus